Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Rusliana. Di sini aku bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Indah Rusliana Darmayati, bisa dipanggil Indah, dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang agribisnis pangan dan non-pangan komoditas padi terkait adanya COVID-19. Aku bakal menyinggung sedikit tentang bagaimana proses agribisnis padi dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh petani padi. Langsung aja di penjelasannya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang komoditas padi di tengah adanya COVID-19. Nah, pembahasannya itu ada 4 poin. Yang pertama itu kondisi existing. Yang kedua itu ada peluang dan ancaman komoditas padi adanya COVID-19. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19. Yang keempat itu ada strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19. Nah, sebelum membahas tentang kondisi existing, saya akan membahas tentang proses agribisnis padi. Yang pertama itu ada cara mengolah tanah. Nah, itu ada persemaian sama pemupukan. Di persemaian ini ada persemaian basah, persemaian kering, penaburan biji, pengobatan, penanaman pemilihan bibit, penanaman padi yang baik, pemeliharaan pengairan, dan penyiangan dan penyulaman. Yang kedua itu ada pemberantas hama atau penyakit. Yang ketiga itu ada syarat utama pertumbuhan tanaman, yaitu ada iklim dan media tanam. Selanjutnya permasalahan pada komoditas padi. Itu ada 5. Yang pertama itu ada anggaran untuk pertanian yang sedikit. Anggaran untuk sektor pertanian dari tahun ke tahun hanya di bawah 1% dari total anggaran nasional. Anggaran yang diberikan untuk sektor pertanian pada tahun 2011, 2012, dan 2013 secara berturut-turut adalah sebanyak 16,7 triliun, 18 triliun, dan 17,8 triliun. Anggaran yang diberikan untuk sektor pertanian dari tahun ke tahun ini tidak pernah dapat meningkatkan angka produksi beras nasional secara signifikan dan cenderung stagnan. Alasan lain mengapa anggaran sektor pertanian masih belum mencukupi yaitu ditandai dengan tidak adanya koreksi dalam rangka mengatasi kebocoran subsidi seperti pupuk bagi petani. Nah, yang kedua itu ada sentra produksi beras yang tidak merata. Sentra produksi beras di Indonesia dinilai tidak merata. Berdasarkan data yang disajikan pada buku Rencana Pendahuluan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, Bidang Pangan dan Pertanian tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2012, sekitar 53% produksi beras di Indonesia berada di Pulau Jawa. 23% di Pulau Sumatera, 11% di Pulau Sulawesi, 7% di Pulau Kalimantan, 5% di Pulau Nusa Tenggara, dan hanya 1% di Maluku dan Papua. Yang ketiga ada pengalihan fungsi lahan sawah. Sentralisasi berbagai sektor pengembangan di Pulau Jawa ini menyebabkan banyaknya lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi sektor lain di pulau tersebut seperti perumahan, industri, jalan, dan sektor-sektor lainnya. Yang keempat, ada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Permasalahan pangan beras di Indonesia tidak pernah terlepas dari pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat. Merujuk kepada data yang dikemukakan oleh FAO dan IRRI, International Rice Research Institute, Indonesia tercatat merupakan negara dengan angka konsumsi beras tertinggi, yaitu sebesar 139 kg per tahun pada tahun 2008. Nah, yang kelima ada penggunaan pupuk anorganik yang semakin meningkat. Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan ini bukan hanya menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas beras nasional, tetapi juga menyebabkan lebih tingginya harga jual beras nasional daripada harga beras impor, sehingga minat masyarakat terhadap produksi beras nasional berkurang dan beras nasional tidak dapat bersaing dengan beras impor. Selanjutnya, ada olahan atau nilai tambah.
Ada 4. Yang pertama yaitu tepung beras. Tepung beras adalah tepung yang terbuat dari beras. Dengan proses penggilingan, nutrisi yang terkandung dalam tepung beras pun dianggap lebih baik daripada tepung terigu dan tidak memiliki kadar gluten. Yang kedua itu ada pupuk organik. Jika dilakukan pengolahan lebih lanjut, sekam padi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Hal ini disebabkan oleh abu sekam padi memiliki berbagai unsur kimia yang baik untuk kesuburan dan kegemburan tanah. Yang ketiga ada penangkal bekicot. Untuk mengatasi hal tersebut, petani dapat membuat taburan sekam padi di sekeliling tanaman. Sekam padi tersebut akan menghalangi bekicot untuk masuk ke area tanaman, karena perut hama yang satu ini sangat lunak, sementara sekam padi memiliki tekstur yang sangat tajam. Yang keempat itu ada briket arang sebagai bahan bakar alternatif. Arang yang terbuat dari sekam padi ini cenderung lebih mudah terbakar dibanding briket dari kayu atau tempurung kelapa. Nah, selanjutnya ada kondisi existing terhadap komoditas padi. Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, produksi padi pun juga meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang tahun 2014 hingga 2018, produksi padi tidak pernah mengalami penurunan. Pada tahun 2014, produksi padi sebanyak 70,8 juta ton. Pada tahun 2015 mengalami lonjakan sebanyak 75,3 juta ton. Dan di tahun 2016 sebanyak 79,3 juta ton. Di tahun 2017 sebanyak 81,1 juta ton dan pada tahun 2018 sebanyak 83 juta ton. Dari jumlah produksi tersebut, pada tahun 2017 terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan jumlah produksi padi tertinggi. Kelima provinsi tersebut diantaranya ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tidak hanya dari segi produksi saja, komoditas padi ini terus mengalami peningkatan, melainkan dari segi luas panen pun juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, luas panen padi seluas 13,7 juta hektar dan meningkat hingga di tahun 2018 seluas 15,9 juta hektar. Dan komoditas padi di Indonesia ini yang selalu mengalami peningkatan dari segi produksi dan luas panen, hingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Selanjutnya ada peluang dan ancaman komoditas padi terkait adanya COVID-19. Nah, peluang di sini itu ada 3, yaitu yang pertama ada permintaan pasar naik, yang kedua itu meningkatkan produksi padi. Nah, kan masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi produk lokal, sehingga petani harus meningkatkan produksi padi. Yang ketiga ada kemampuan menangkap pasar. Lalu ancaman juga ada 3. Yang pertama itu konsumen mengalami panic buying. Nah, seperti menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Yang kedua itu ada pemerintah melakukan social distancing. Itu seperti di mana secara umum pusat-pusat pembelanjaan atau termasuk restoran dan toko-toko menjadi sepi meski tak ditutup total. Yang ketiga itu ada para pelaku usaha, tentunya tidak boleh menjual di tempat ramai. Karena virus COVID-19 ini cepat menyebar. Jadi diusahakan pelaku usaha atau para lembaga pemasaran tentunya tidak boleh menjual di tempat yang ramai. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19. Yang pertama itu ada memastikan cukup dan keterjangkauan pasok pangan. Di sini maksudnya itu guna merendam lonjakan harga pangan dan perhatian khusus berupa penyiapan stok pangan terhadap wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua itu memperluas bantuan sosial. Lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang terpapar COVID-19 ini. Nah, pembagian bantuan sosial ini
harus difokuskan pada yang pertama ada kelompok rumah tangga, yang kedua ada kelompok rumah tangga dengan kakak yang sudah pensiun, yang ketiga ada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, yang keempat ada kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil, yang kelima ada kelompok pekerja harian atau informal. Nah, yang ketiga ini ada urgensi karantina wilayah, sama seperti social distancing. Yang keempat ini ada realokasi anggaran berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya COVID-19. Dengan adanya kebijakan, sebaiknya para pelaku usaha atau lembaga pemasaran menjual usahanya melalui media online seperti Facebook, Twitter, Shopee, Instagram, dan lain-lain, agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk tersebut dan agar tidak merugikan diri kita masing-masing. Nah, sumber atau informasi yang telah dapatkan, saya mendapatkan sumber atau informasi dari 3 web di bawah ini, yang tercantum di PPT ini maksudnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton atau yang sudah mendengarkan penjelasan terkait komoditas padi dengan adanya wabah virus COVID-19 ini dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.